membawa sabda firman Tuhan. Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan karena Bapak-Bapak telah membawa kita dalam pujian penyembahan pada pagi ini. Ini baru permulaan, belum lagi ada kenemangan kita lain-lain. Puji Tuhan lah. Jadi saya dorong kita semua untuk lebih memantapkan lagi di masa-masa yang akan mendatang. Kita perlu ada masa banyak mendengar pujian. Ini yang saya selalu lakukan sebagai pemusik. Saya tidak berhenti belajar. Walaupun saya sudah pandai sedikit musik itu, saya terus belajar musik dengan mendengar dan belajar daripada orang lain. Demikian juga kita lah, semua kita, bukan bapak-bapak saja, semua kita yang sudah diatur melalui Tuhan pada tahun ini. Kalau boleh kurangkan dengar lagu Korea. Kita harus tambahkan lagi dengar lagu rohani lah. Lagu Korea itu kita boleh dengar mungkin ujung tahun. Sebab saya tengok ini video Korea, wayang Korea ini terlalu terkenal, jadi tidak ketinggalan juga bapak-bapak melihat video Korea. Tidak salah, tapi kita harus bagi-bagikan masalah. Yang sangat penting kita luangkan banyak masa untuk menyembah Tuhan, belajar nyanyi. Karena ada beberapa yang perlu. Nomor satu, kita perlu kuasai seni kata dia. Nomor dua, kita perlu kuasai rentak dia. Itu yang sangat penting. Rentak, seni kata itu sangat membantu kita lah. Kadang-kadang sebutan itu perlu dia tepat, tidak dia boleh sembarangan baca ya. Karena ada sebutan yang betul waktu kita nyanyi itu. Jadi saya tengok bapak-bapak ada potensi untuk lebih maju lagi, dan ibu-ibu pun sama, dan yang lain mudah-mudahan pun sama lah. Kita sangat percaya waktu kita terus berusaha, jangan berhenti belajar, tidak boleh berhenti belajar. Walaupun kita sudah dapat hari ini, terus belajar, karena Tuhan akan terus tolong kita lah dalam kehidupan kita. Dalam bulan Januari ini kita akan belajar terus tentang tema Januari, yaitu dipimpin terang Tuhan. Ini sangat penting karena apabila kita mulaikan perjalanan kita perlu terang Tuhan. Dan saya sengaja letakkan dia di depan pada bulan Januari ini untuk menolong kita semua bagaimana kita boleh meneruskan perjalanan kita pada tahun ini. Kita belajar daripada Matius 5:14-16. Matius 5:14-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Ada satu yang saya lupa, ada satu penuntut match Miri yang sebenarnya kritikal dengan kita, tapi minggu ini saya sudah tanya dia tidak bersama dengan kita. Minggu depan dia akan bersama dengan kita, seorang perempuan. 2 tahun yang lalu tuh lagi, jadi tahun ini mereka tempatkan satu perempuan daripada Mes Miri berbangsa Kenyah Campurun bawah. Dan sudah kontak dia, jadi minggu ini, hari ini dia tidak bersama. Minggu depan dia akan bersama. Nanti kita akan lihat dia, karena tidak terus dia khotbah. Karena kalau dia belum ambil homiletik, dia tidak boleh khotbah. Jadi kalau dia sudah ambil homiletik, baru dia boleh ambil bagian khotbah. Pimpin mungkin boleh, karena tidak semua yang masuk sekolah Injil itu terus boleh melayani, tidak. Sebab saya sudah sekolah Injil juga, saya tahu itu. Jadi
Jadi kita akan tanya dia lah, saya akan tanya dia apa bahagian-bahagian yang dia boleh. Kita tidak boleh paksa dia. Kalau dia belum ambil homiletik, tidak boleh dia khotbah, karena itu tidak sembarangan. Dan begitu dia yang lain, jadi kita akan carilah bagian-bagian mana dia boleh terlibat sama. Jadi itu informasi minggu ini tidak dapat dia datang, minggu depan baru dia datang ke kita. Doakan supaya dia dapat sukses bersama dengan kita sepanjang tahun ini. Jadi apa yang kita belajar dari bagian ini adalah dorongan Tuhan Yesus. Dorongan Tuhan Yesus kepada semua pengikutnya. Karena dia katakan kepada mereka yang sudah mengikuti dia, yang kenal firman-Nya, supaya mereka menjadi terang kepada yang lain. Tidak terkecuali juga untuk kita hari ini. Kita hari ini adalah orang yang mengenal Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, dan yang mengikuti Yesus. Kita juga diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Sebabnya tema kita pada hari ini, kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Kita perlu gunakan hidup kita menyatakan firman, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Itu terang. Tidak hanya di gereja, tetapi di mana-mana kita harus menjadi terang Tuhan. Jadi message ini untuk kita semua, untuk saya dan kita semua. Kita didorong oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi terang dunia. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kenal sebagai terang dunia, kita berfungsi. Kita berfungsi sebagai terang itu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Jadi apabila kita benar-benar berfungsi sebagai terang dunia, ini akan terjadi. Ada dua perkara yang akan terjadi. Kita akan menjadi terang kepada sekeliling kita, dimanapun kita berada. Dipercayakan oleh Tuhan menjadi terang dunia. Itu sebabnya kalau kita melihat kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Itulah saya katakan kita sekarang ini tidak tinggal di kampung, tidak tinggal di antara orang Kristen saja, tetapi kita tinggal di berbagai macam orang. Ada orang yang tidak kenal Tuhan, ada orang yang sudah kenal Tuhan. Demikian juga kalau kita bekerja sekarang ini. Saya akui dan karena itu adalah kenyataan, hakikat kehidupan hari ini. Kita pasti bekerja dengan banyak orang. Ada orang Buddhis, ada orang Islam, ada juga orang yang lain-lain. Jadi apabila kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang sedang mengikuti Yesus, sudah dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan, kita akan dimampukan. Kita akan dimampukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka ataupun kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, kita mempunyai terang hidup itu. Ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus selama kita hidup. Selama kita menjadi orang Kristen, kita harus berjalan di dalam terang Tuhan, dan kuasa kegelapan itu tidak akan mungkin menguasai kita. Coba kita renungkan kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Kalau ada kekurangan, kita tingkatkan lagi, perbaiki lagi di tahun ini. Memang ada kekurangan, saya pun ada kekurangan. Itu sebabnya kita setiap pagi, setiap hari membaca firman Tuhan dan merenung apa yang pernah kita lakukan, apa yang sudah kita lalui. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki apa yang kurang. Amin. Untuk menambahkan apa yang baik daripada firman dalam hati kita, supaya kita benar-benar berfungsi sebagai terang. Jadi saya cabar kita semua, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berada dalam sepanjang tahun ini,
Kita jangan lupa kita adalah terang bagi semua orang di sekeliling kita. Bagaimana boleh terjadi? Karena ada roh Tuhan, ada firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi fungsi sebagai terang Tuhan ini bukan hanya peranan, tanggung jawab majelis gereja, pastor dan juga IJK Pelayanan. Semua kita yang dikatakan anggota gereja Tuhan patut seharusnya menjadi alat Tuhan sebagai terang Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena terang itulah yang memperlihatkan yang tinggi itu dimanapun. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Karena terang yang ada pada kita itu sungguh-sungguh beroperasi. Lukas 11 ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bahagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi saya ingat waktu kita ini bersekolah dulu, tidak ada lampu yang seperti ini. Yang ada lampu cash itu, ataupun kalau kita lebih ada orang turun Amerika, baru ada lilin dan lampu cash yang dipump dengan cahaya yang itu pun banyak prosesnya. Apabila lampu itu padam, kita tidak dapat membuat apa-apa. Tidak nampak siapa-siapa di sekeliling kita. Tetapi apabila lampu itu menyala lagi, kita akan melihat apa yang di sekeliling kita. Demikian juga kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Dari diri kita sendiri, kita kenal yang mana yang ada di sekeliling kita. Yang mana yang dikehendaki Tuhan, yang mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Semuanya jelas nampak. Dan orang lain juga dapat tertolong karena dari perkataan kita, dari kesaksian hidup mereka, kita orang lain akan mengenal kebenaran dan kebaikan kasih Tuhan yang terlihat dari kehidupan kita. Saya percaya kita sepanjang tahun ini akan berada di berbagai tempat. Jadi pastikan supaya kehidupan kita itu benar-benar berfungsi sebagai terang, supaya tidak ada yang tersembunyi. Artinya, perbuatan kita, sikap kita itulah yang memperlihatkan kebenaran dan kebaikan Tuhan, sehingga yang gelap itu akan kelihatan dan kita tidak ikut apa yang gelap itu. Dan kita dapat mengenal yang mana yang patut, yang mana yang tidak patut dalam kehidupan kita. Baik kamu yang pergi sekolah, menyambung ke sekolah dan pergi ke kerja ke tempat manapun, apabila kita menjadi seperti terang dunia, tidak ada yang tersembunyi. Jadi ada satu orang saudara kita dari kampung kami pergi ke luar negara. Dia bekerja di satu tempat dan sekarang bagus sebab ada tuh telepon, WhatsApp dan sebagainya. Dia selalu dihubungi. Ini merupakan satu cara kita juga saling mendorongkan. Dimanapun dia berada, dia selalu menghubungi, doakan saya. Tolong saya, karena saya di negara yang baru. Jadi oleh karena ada dorongan daripada keluarga, daripada kawan-kawan, supaya dia tetap setia menjadi terang dimanapun dia berada, dia boleh bertahan. Dan dia pasti bertahan selagi dia ingat dia adalah orang yang sedang mengikuti Yesus, mempunyai firman dan roh Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan bertahan menjadi terang. Jadi demikian juga kita, dimanapun kita akan bertahan menjadi terang itu karena kita sadar bahwa kita sedang mengikuti Yesus yang menerangi hati dan hidup kita. Sebelum kita kenal Tuhan, memang hati kita tidak tentu arah. Kita akan melakukan apa saja yang kita suka. Itu kehidupan yang lama. Tetapi kehidupan kita di dalam Tuhan hari ini, kita tidak boleh sembarangan. Kita akan hormat Tuhan. Kita akan setia kepada Tuhan yang sudah
menembus kita, yang sudah memberi terangnya dalam hidup kita. Jadi kita hidup ikut Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan setia. Yang kedua, fungsi sebagai terang dunia itu kita menerangi sekeliling kita. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi ada satu yang kita lihat di dalam bagian ini yang perlu kita elakkan. Kalau kita adalah orang yang sudah diterangi, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ada satu peristiwa dalam Alkitab di mana seorang memberi 3 orang talenta, satu diberi 5 talenta, satu diberi 2 talenta, satu diberi 1 talenta. Yang mendapat 5 dan 2 talenta setia melakukan tugasnya dengan baik sehingga ada hasil dan ada penghargaan daripada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang mempercayakan 5 bagian kepercayaan kepada 1 orang dan 2 kepercayaan kepada 1 orang. Dua-dua menyediakan ataupun melakukan apa yang dipercayakan oleh tuannya itu dengan baik. Sehingga tuannya itu berkata, "Hai, baik sekali pekerjaanmu, hambaku yang baik dan setia. Terimalah apa yang daripadaku." Dia memberi penghargaan. Tetapi tinggal 1 orang. Tinggal 1 orang kalau kamu membaca Matius 25 seluruhnya itu. Tinggal 1 orang dia katakan, "Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, inilah terimalah punya." Dia tidak berfungsi. Dia tidak melakukan kepercayaan daripada Tuhannya. Ini kembali kepada kita. Hidup ini adalah kepercayaan Tuhan. Amin. Hidup kita hari ini, tahun ini adalah kepercayaan Tuhan. Apabila kita menggunakan, menjalani kehidupan ini hanya untuk diri kita sendiri, tidak ada yang kita gunakan untuk Tuhan yang memberikan hidup itu, kita sama yang dengan orang yang menerima 1 talenta. Yang menerima 1 talenta itu tidak menggunakan talenta yang ada untuk tuannya, untuk kebaikan ataupun untuk memuliakan tuannya. Artinya untuk kita hari ini, talenta itu arti yang sangat jelas adalah kepercayaan daripada Tuhan untuk kita semua. Tuhan pertama kali memberikan kepercayaan kepada kita semua adalah hidup. Dia memberi kita hidup. Yang kedua, Dia memberi kita pekerjaan. Apa saja yang kamu terima dalam hidup ini adalah kepercayaan daripada Tuhan, bukan kebetulan. Dan anak dan berkat yang lain itu kepercayaan Tuhan. Kalau kita menggunakan apa yang kita terima daripada Tuhan dengan baik, kita adalah seperti yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Tuhan akan memberi pujian, hormat kepada kita. Tetapi apabila kita tidak menjadi terang, memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, karena hidup ini adalah yang Tuhan percayakan, kita sama dengan yang menerima 1 talenta. Tuhan senantiasa melihat kita semua yang beroperasi dengan baik, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, Dia tahu semua. Jadi artinya dari terang ini adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, barulah terang kita akan kelihatan. Tidak di bawah gantang, tidak tersembunyi. Perbuatan baik kita tidak tersembunyi. Kasih kita tidak tersembunyi seperti di bawah gantang. Perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan melalui hidup ini, tidak akan tersembunyi, tetapi akan kelihatan. Jadi jangan kita menjadi seperti orang yang menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Itu adalah orang yang tidak hidup bagi Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Tidak kelihatan kasih Tuhan, tidak kelihatan kebaikan Tuhan, tidak kelihatan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kalau kita lihat dalam air bagian itu, Tuhan itu sangat marah pada dia, karena dia tidak hidup sesuai dengan kepercayaan yang daripada Tuhannya. Kita sama.
Kita hidup di tahun ini bukan karena kita layak, saudara. Saya pun tidak layak, dan kamu pun tidak layak. Semua kita tidak layak. Tetapi apabila kita hidup pada tahun ini, itu adalah kepercayaan Tuhan. Tuhan memberi peluang, Tuhan memberi kita anugerahnya supaya kita tetap bersinar sebagai terang bagi dunia ini. Arti terang bagi dunia ini adalah kita memperlihatkan kebenaran firman Tuhan, kita memperlihatkan kasih Tuhan, kita memperlihatkan kebaikan Tuhan yang sudah kita belajar. Bertahun-tahun kita belajar tentang itu, dan kita harus menyatakan. Jangan kita sembunyikan seperti pelita di bawah gantang. Tidak boleh. Kita harus menyatakan cahaya terang itu. Yang kedua, malaikat di atas kekinian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Itu bahasa gambaran. Kita harus menyalakan pelita itu dan diletakkan di atas kaki, ataupun di tempat yang betul. Dia katakan dalam Lukas 11 ayat 36 lagi, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita seperti pelita diletakkan di atas kaki dia, di atas kaki dia. Artinya kita tidak akan berhenti bercahaya bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita tidak boleh berhenti menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Kalau kita ingat, orang di sekeliling kita itu bukan hanya saudara-saudara kita, tetapi orang yang belum kenal Tuhan juga. Harus melihat, harus mengenal cahaya itu. Itulah sebabnya kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus berdoa, Tuhan akan pakai kita semua. Kita tidak hanya menerangi orang Kristen saja, kita harus menerangi orang Islam, orang Buddha, orang apa sajalah. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita tidak mampu, saya pun tidak mampu. Tetapi ada pribadi yang memampukan kita, itu adalah kuasa Roh Kudus Tuhan yang sudah diberikan dalam hati kita. Amin. Kita akan mampu. Harus yakin, tahun ini lebih lagi Tuhan akan pakai saya menjadi terang, dan saya akan menerangi setiap orang yang bersama dengan saya. Jadi ini tidak terkecuali. Kalau kita duduk dengan orang Buddha, tidak mungkin orang Buddha itu tidak kelihatan melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Tidak tersembunyi kasih Tuhan melalui hidup kita. Karena semua orang akan diterangi oleh firman Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Amin. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Karena apabila kita sudah menerima firman Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan, siapa-siapa yang di sekeliling kita akan diterangi oleh terang Tuhan itu. Amin. Jadi apakah itu siapakah orang yang belum kenal Tuhan, pasti akan melihat saya, wah, orang ini baik sekali, orang ini jujur sekali, orang ini memang penuh dengan kasih. Dia akan kagum dengan kita. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, supaya kita menerangi siapapun yang di sekeliling kita dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Kita tidak mampu bekerja dalam hati mereka, Tuhan akan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka kagum melihat terang Tuhan yang ada pada kita. Yang terakhir, kehidupan kita sebagai terang Tuhan itu, terang dunia, sebagai terang dunia adalah memuliakan nama Bapa Surgawi. Ini perlu terjadi. Ini seharusnya terjadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Perbuatan baik itu harus kelihatan, bukan hanya di gereja, tetapi di mana-mana perbuatan baik itu harus kelihatan. Amin. Perbuatan baik itulah yang menunjukkan kita sedang menjadi terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang. Orang itu siapa saja orang itu. Orang dari barat kah, orang dari timur kah, akan melihat cahaya terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bukan kekuatan kita, saudara. Ini kekuatan Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Mereka akan melihat cahaya itu. Mereka akan kagum. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini yang ada pada kita. Kegelapan itu menunjukkan kejahatan dosa dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kegelapan itu berlawanan dengan terang Tuhan. Kegelapan itu berlawanan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak akan menguasai kita, karena kuasa terang itu lebih kuat, lebih dahsyat, lebih mampu mengalahkan kuasa kegelapan itu. Ini yang perlu kita kenal. Terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ingat Bapak Ibu Saudari, dari dulu lagi, sejak Lucifer dan 1/3 malaikat dilempar ke bumi, dari sanalah bumi ini dikuasai kegelapan. Sudah lama sudah kegelapan menguasai bumi. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah mendapat terang Tuhan, mendapat kuasa terang itu. Itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Waktu Daniel dan teman-temannya di dalam kerajaan Babil yang menyembah kepada batu, menyembah kepada yang lain, tidak kepada Tuhan, mereka tetap percaya. Tidak pernah dikuasai kegelapan dalam kerajaan Babil itu. Karena kuasa terang, yakni Taurat Tuhan dan Roh Tuhan, ada dalam hati Daniel dan teman-teman. Kalau kita melihat kesaksian hidup Daniel itu luar biasa. Waktu dinyatakan mimpi Raja Nebukadnezar, dia dapat mengenal mimpi itu. Dan 2 kali dia menjadi pegawai yang penting dalam kerja 2 raja. 2 giliran raja. 1 Nebukadnezar, 1 Belshazzar. Itu Daniel. Dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin, pegawai yang penting dalam kerajaan Babil, sekalipun dia tidak dipengaruhi oleh kegelapan Babil. Kenapa? Karena ada terang Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai Daniel. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan supaya firman Tuhan itu betul-betul ada dalam hati dan kehidupan kita. Supaya itu menjadi kuasa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita harus ikut rentak teladan Daniel dan kawan-kawan. Mereka memang di dalam kerjaan yang gelap, kerjaan yang tidak mengenal Yahweh, tidak mengenal Tuhan Allah, tetapi mereka tidak terpengaruh. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu ada hubungannya dekat dengan Tuhan supaya terang Tuhan itu tidak pernah padam. Terang itu datangnya daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Terang Tuhan itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita selalu mendapat terang itu dari firman-Nya, kita tidak akan dikuasai kegelapan. Ini berita baik untuk kita semua. Pertahankan terang Tuhan itu dalam hati dan hidup kita, supaya dimanapun kita berada, kita tidak akan dikuasai kegelapan. Yang terakhir, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Semua orang melihat perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu dapat terjadi karena kita selalu belajar dari Tuhan dan firman-Nya, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa firman dan Roh Kudus Tuhan itu, perbuatan baik itu tidak akan terus terjadi, tidak akan berpanjangan. Tetapi perbuatan baik dan usaha dan
Kemampuan kita memuliakan nama Bapa kita di surga itu dapat terjadi karena ada pribadi Tuhan yang menyertai kita. Itu adalah firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 12 katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana ini orang jahat lah, orang yang tidak baik, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tidak ada alasan, tidak ada jalan orang mengata-ngatakan kita karena kita selalu melakukan kebaikan, karena di dalam kita ada perbuatan baik dari firman yang kita sudah belajar. Tidak ada sudut-sudut manapun orang boleh menjatuhkan kita, karena kita selalu diterangi oleh firman Tuhan itu dan Roh Kudus Tuhan itu. Karena itulah yang Tuhan mau, perbuatan baik akan terus terjadi dan perbuatan kita, kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Di tahun yang baru ini, bukan tahun ini saja, selama kita hidup, kita harus melakukan perbuatan baik dan memuliakan nama Bapa. Memuliakan nama Bapa itu adalah meninggikan nama Tuhan melalui perbuatan kita, melalui percakapan kita, melalui sikap kelakuan kita. Kita belum sempurna, saya pun tidak sempurna. Kita terus belajar. Kita berusaha melakukan. Itu sebabnya kita tidak boleh putus-putusnya menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Sementara kita menyembah Tuhan, kita terus belajar firman Tuhan dan minta Dia memampukan kita melakukannya. Dari sana kita akan mampu melakukan perbuatan baik karena kita terus tunduk dan menyembah Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan menguasai hati kita, Tuhan menguasai langkah kita, sehingga perbuatan baik itu selalu mampu kita lakukan. Kalau tidak Tuhan, kalau tanpa Tuhan tidak ada yang dapat. Saya pun tidak dapat. Tetapi oleh karena Tuhan menyertai kita semua dimampukan melakukan perbuatan baik dan memuliakan nama Bapa. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi terang dunia. Dan sebagai terang dunia kita tahu apa peranan kita, apa tanggung jawab kita, dan kita menerangi semua yang di sekeliling. Apabila terang itu sudah ada dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak diterangi, semuanya diterangi, dan kehidupan kita selalu memuliakan nama Bapa surgawi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini pesanan yang perlu kami kenal supaya kami senantiasa menjadi terang dunia. Karena hidup kami akan menjadi terang dunia apabila firman-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu mengambil tempat dalam hati dan kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan. Kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia apabila Roh Tuhan dan firman Tuhan selalu berada dalam hati dan kehidupan kami. Mampukan kami semua Tuhan. Jangan lalui kami, jangan tinggalkan kami, jangan lupakan kami. Kami perlukan Tuhan sepanjang masa, dari yang kecil sampai yang tua sekalipun. Semua kami yang ada dalam ruangan ini, kami rindu Tuhan hadir dalam hati dan kehidupan kami, dan pakai kami menjadi terang dunia ini. Dimanapun kami berada, terang Tuhan itu akan terkelihatan melalui kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, berkatilah pekerjaan, keluarga kami Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya beri masa kepada hambanya untuk memberi berita sidang dan doa penutupan. Tuhan berkati.